atas giveaway-nya. Terima kasih buat Kak Indra Kesuma yang sudah memberikan giveaway sebesar 1 juta rupiah kepada saya. Terima kasih ya Mas Indra atas giveaway-nya. Terima kasih kepada Kak Indra Kens yang telah memberikan hadiah giveaway sebesar 1 juta rupiah. Terima kasih banyak buat Bang Indra Kesuma yang telah memberikan saya hadiah giveaway sebesar 1 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Indra. Ini giveaway-nya betul-betul luar biasa, betul-betul real. Hadiahnya sangat bermanfaat buat saya dan keluarga. Makasih Bang. Teman-teman yang mau ikutan giveaway silahkan cek temannya Indra Kesuma. Terima kasih buat Mas Indra. Gak nyangka saya bisa menang. Lain jangan lupa ya nonton, like dan subscribe. Dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Oke, terima kasih. Yo guys, what's up? Balik lagi dengan gue Indra Kens, aka Indra Kesuma. Oke, di video kali ini kita gak akan trading dulu. Di video kali ini gue bakal nunjukin ke kalian sebenarnya ini adalah throwback vlog ya. Jadi tepatnya pada bulan Desember 2019 kemarin, gue itu pulang kampung ke Rantau Prapat ya. Jadi di sana gue ada bikin vlog. Jadi di vlog itu kalian semua bakal lihat bagaimana sih sebenarnya kota tempat kelahiran gue. Jadi gue ini bukan asli orang Medan, tapi gue ini orang perantauan. Gue lahir dan besar di sebuah kota kecil bernama Kota Rantau Prapat. Jadi video ini akan bercerita tentang kehidupan masa lalu gua pada saat gua masih kecil, gua masih sekolah. Ya intinya seputar kampung halaman gua yaitu Rantau Prapat. Tapi seperti biasa, sebelum video ini dimulai, gua bakal cari dulu 2 orang pemenang hadiah giveaway sebesar 1 juta rupiah untuk teman-teman semua yang udah menuliskan komentar di video gua yang terbaru. Oke, langsung aja kali ini kita bakal cari 2 orang pemenang. Oke, gua bakal pilih 2 orang pemenang yang udah menuliskan komentar di video gua yang ini. Oke, langsung aja kita akan pilih 2 komentar yang berada di urutan paling atas. Langsung aja kita cek. Oke, langsung dari Iqbal Maulana. Dia komennya 20 jam yang lalu. Menurut gua nih Bang, cuman Bang Indra yang fair dalam memberikan edukasi trading di Binomo. Karena abang edukasinya dengan akun real, bukan akun promo. Gua kesel lihat yang lain edukasi strategi sok-sok ngomong money management lah, padahal dia trading pakai akun promo alias sama aja dengan demo. Ya jelas psikologinya tenang lah, kalaupun loss itu dia gak bakal rugi. Malah orang yang ikut edukasi dia kalau loss bakal bangkrut dan ngancurin psikologinya. Buat yang sok-sokan ngomong strategi dan psikologi yang pakai akun promo, ente pengutut gak ada mental. Sekali lagi gua respect buat Bang Indra yang real memberikan edukasi dengan mental yang benar-benar real account. Maaf agak barbar Bang. Oke, nggak masalah ya. Instagramnya @ibal IBAAA-nya 4 kali L. Oke, thank you buat Iqbal Maulana ya. Komen lu muncul di paling atas ini tanpa rekayasa teman-teman semuanya. Jadi langsung aja gua like komennya dan dia adalah pemenang giveaway 1 juta rupiah yang pertama. Oke, kita sudah dapat pemenang kita yang pertama atas nama Iqbal Maulana. Oke, next gua langsung scroll ke bawah. Ini langsung kelihatan ya komennya. Atas nama Stephen Arthur Wahyudi, dia komennya 1 hari yang lalu guys. Oke, gue bakal bacain komennya. Ya Tuhan, mudah-mudahan komentar saya gak ketimpa sama yang lain. Ya emang gak ketimpa sih, urutan nomor 2. Selamat ya sekali lagi kamu pemenang giveaway yang kedua hadiah 1 juta rupiah. Oke, kita lanjut baca komennya. Arahan Bang Indra yang harus dilakukan saat trading. Kita harus trading menggunakan money management, sudah pasti. Kita harus melakukan maksimal open posisi sebesar 1% dari modal. Maksimal 1% dari modal, bener banget. Kita harus membuat target profit 1-3% dan jika sudah mencapai target, kita harus berhenti karena psikologi kita bermain di situ. Ini bener banget. Yang berikutnya, bikin batasan loss dan bikin batasan profit. Apabila kita sudah mendapatkan batasan profit, bahkan kita sudah mencapai batasan loss, kita juga harus berhenti karena kalau kita lanjut, psikologi kita pasti terganggu. Benar sekali. Yang berikutnya, kita nggak boleh tamak profit karena kalau kita tamak, kita bisa kehilangan profit. Kita bahkan bisa kehabisan modal karena ketamakan kita. Itu benar sekali. Pesan dari Bang Indra, kita lebih bagus kehilangan beberapa ribu bahkan ratusan ribu daripada kita harus kehilangan seluruh modal kita. Saya akan melakukan seluruh arahan yang sudah diberikan Bang Indra ketika saya akan memulai trading. Dan mudah-mudahan saya bisa profit konsisten dan bisa seperti Bang Indra memberikan sedikit rezeki kepada orang lain. Karena kalau kita memberi kepada orang lain, puji Tuhan kita pasti diberikan kemurahan hati dari Tuhan. Terima kasih Bang buat pembelajaran yang sudah Abang ajarkan ke kami. Semoga Abang lakukan menjadi berkat buat Abang bahkan buat orang lain. Amin. Amin. Thank you banget buat Stephen Arthur Wahyudi. Selamat, kamu adalah pemenang giveaway 1 juta rupiah, pemenang yang kedua. Oke, kita sudah dapatkan 2 orang pemenang untuk hari ini. Langsung aja gue bakal like dan gue bakal balas komentarnya. Oke, langsung aja kita sudah dapat 2 pemenang hari ini atas nama Iqbal Maulana dan Stephen Arthur Wahyudi. Oke, di video kali ini kita sudah dapat 2 orang pemenang dengan hadiah masing-masing 1 juta rupiah giveaway dari gua. Selamat kepada Iqbal Maulana dan juga Stephen Arthur Wahyudi. Jadi buat teman-teman semua yang pengen ikutan giveaway dari gua, langsung aja like video ini. Jangan lupa subscribe juga di channel ini. Bisa follow Instagram gua juga dan tuliskan komentar kalian di video ini sebanyak-banyaknya. Karena semakin banyak komentar yang kalian tuliskan, peluang kalian untuk mendapatkan hadiah sebesar 1 juta rupiah giveaway dari gua
kedua itu semakin besar guys. Jadi seperti mereka ini komennya muncul paling atas. Jadi kali ini komentar yang muncul paling atas yang pertama dan yang kedua itu yang akan mendapatkan hadiah giveaway dari gua. Jadi kalau dulu giveaway 1 juta rupiah ini gua berikan itu berdasarkan pilihan gua. Gua scroll dulu terus gua lihat komentar-komentar dari kalian, gua bacain dulu baru gua kasih. Tapi kali ini gua hanya akan kasih yang berada di urutan nomor 1 dan nomor 2. Jadi tidak ada rekayasa sama sekali. Jadi buat teman-teman semua yang mendapatkan hadiah giveaway 1 juta rupiah dari gua, ini adalah pure keberuntungan dan rezeki kalian guys. Jadi sekali lagi buat kalian yang pengen dapatin komentar sebanyak-banyaknya supaya komentar kalian itu muncul di paling atas dan peluang kalian untuk mendapatkan giveaway sebesar 1 juta rupiah dari gua itu akan semakin besar. So guys, karena kita udah dapat 2 pemenang kali ini, langsung aja kita akan masuk ke videonya. Oke, seperti yang udah gua katakan tadi, di video kali ini gua bakal nunjukin ke kalian vlog gua waktu kemarin gua pulang kampung ke Rantau Prapat. Jadi sekedar informasi buat kalian semua yang pada belum tahu, saat ini gua memang tinggal di Kota Medan dan berdomisili di Kota Medan. Tapi sebenarnya gua bukan asli orang Medan, gengs. Gua ini bisa dibilang orang perantauan, teman-teman semuanya. Jadi gua baru pindah ke Medan ini sekitar 6 tahun yang lalu di tahun 2014. Sekarang sudah tahun 2020. Tahun-tahun pertama sampai tahun-tahun kedua adalah tahun-tahun yang sangat sulit bagi gua. Itu adalah masa-masa perjuangan gua. Bayangin, gua berasal dari kota kecil, gua di Medan, gua nggak punya teman sama sekali, gua nggak punya relasi, gua juga nggak punya kerjaan. Gua memulai dari titik nol, teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya gua pulang kampung pada bulan Desember 2019 itu adalah dalam rangka gua bikin syukuran. Karena kemarin gua pulang kampung itu sambil bagi-bagiin makanan gratis buat orang-orang dan warga-warga di sana. Sebagai bentuk ucapan syukur dari gua, pada saat itu gua mencapai saldo 600 juta di akun binomo gua, guys. Jadi ntar di vlog itu kalian bakal lihat bagaimana kegiatan gua waktu pulang kampung. Kalian bakal lihat juga rumah gua. Dari gua lahir, gua kecil sampai gua tamat SMA, gua tinggal di rumah itu sebelum akhirnya gua merantau dan pindah ke Medan untuk kuliah dan kerja di Medan ya. Kenapa gua harus pindah ke Medan? Karena di kota Rantau Prapat adalah kota yang kecil, jadi tidak ada universitas. Jadi tentu aja kondisinya sangat jauh berbeda dengan kota Medan, guys. Karena kota Rantau Prapat itu adalah sebuah kota kecil. Jadi dari segi fasilitas dan teknologi, pendidikan dan semuanya itu udah ketinggalan banget dengan kota yang lebih besar. Contohnya seperti kota Medan, apalagi Jakarta, guys. Jadi kalian bisa bayangkan gua tuh terlahir di sebuah kota kecil dan bisa dibilang ya benar-benar gak ada apapun. Waktu dulu gua kecil apapun tidak ada, guys. Bahkan mall pun gak ada. Jadi, tapi memang sekarang udah ada satu mall ya, di situ juga udah ada bioskop. Jadi kotanya udah mulai pelan-pelan maju. Ya intinya mau gua sampaikan di video kali ini adalah nanti kalian akan lihat sendiri bagaimana keadaan kampung halaman gua, kota kelahiran gua yaitu kota Rantau Prapat. Jadi jaraknya dari kota Medan itu sekitar 7-8 jam kalau lewat darat. Ya di sana hanya lewat darat aja, guys. Gak ada lewat udara karena di sana gak ada bandara. Bukan kota besar ya, benar-benar kota yang kecil sekali. Bahkan kalau misalnya kalian punya uang 1 juta, kalian kalau jalan-jalan ke kota Rantau Prapat, uang itu akan sangat gede sekali, guys. Harga makanan, harga barang-barang semua sangat murah sekali di sana, guys. Jadi benar-benar beda sekali keadaannya dengan kota Medan dan kota-kota besar lainnya. Ya jadi singkat cerita, gue memang lahir dan dibesarkan di kota itu. Dan dulunya kehidupan gue benar-benar sederhana sekali, jauh dari yang namanya kata mewah. Gue bahkan cuma tinggal di satu rumah petak yang sangat kecil sekali. Ntar kalian bakal lihat sendiri di vlog gue. Yang mau gue sampaikan adalah, jadi gue ini hanya anak perantauan yang bermimpi untuk sukses, guys. Jadi singkat cerita, 6 tahun gue merintis di sini. Gue bangun bisnis dan karir gue dari nol, dari gak punya kerjaan sama sekali, dari gak punya kenalan, gak punya relasi, sampai akhirnya di tahun ke-6 gue bisa punya semuanya, punya rumah, punya mobil. Bahkan di umur 23 tahun gue udah berhasil mendapatkan 1 miliar pertama gue. Jadi gue hanya bermula dari seorang anak perantauan yang terlahir di kota kecil, guys. So guys, jadi intinya seperti itu, guys. Gue cuma pengen bilang ke kalian semuanya, gue adalah seorang anak perantauan. 6 tahun gue merintis di sini dan di tahun ke-6 gue berhasil mendapatkan apa yang menjadi goals dan impian gue. Jadi buat teman-teman semuanya mungkin anak perantauan yang lagi kuliah, lagi kerja keras untuk menggapai goals dan impiannya, kalian harus tetap bekerja keras dan tetap berjuang untuk menggapai impian kalian, guys. Gue berhasil mendapatkan semua ini setelah gue merantau kurang lebih 6 tahun. Jadi buat kalian semua yang mungkin saat ini sedang mengalami masa-masa sulit, jangan menyerah, guys. Ya mungkin saat ini kalian masih berada dalam kondisi yang sulit dan mungkin waktu kalian belum tiba, tapi percayalah, guys, ketika kalian berjuang dan kalian gak nyerah, maka kalian akan mendapatkan apa yang menjadi goals dan impian kalian, cepat atau lambat. Gue selalu percaya, guys, kita semua sama, kita semua diberikan 24 jam yang sama. Kalau gue bisa, kalian semua yang nonton video ini pasti juga bisa. So guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita saksikan vlognya. Guys, drama lagi. Telat lah ya kita naik kereta api, asik telat. Nah, kita sampai dan kereta apinya udah jalan. Jadi terpaksa kita harus tunggu di penerbangan berikutnya. Maksudku, perkereta apian berikutnya. Kita berangkat ke Rantau Prapat, ada satu lagi sama bareng Roy juga. Dan
sebenarnya kita berangkat jam 8, tapi gara-gara Roy ketinggalan kameranya, jadinya dia di kereta api yang berikutnya yaitu jam 10.30. Kita harusnya berangkat jam 8, tapi gara-gara kita telat, akhirnya kita tetap jam 10.30. Yo guys, kita udah mau naik kereta apinya. Kita beda gerbong, berpisah kita. Yo, bye-bye. Yo. Jadi ntar kalian semua bakal ngeliat gimana sih kampung halaman gua, terus gimana masa kecil gua, dulu gua di Antop Rapat seperti apa, rumah gua dulu yang gua tinggalin seperti apa. Kita bakal lihat bareng-bareng. Tengok siapa yang datang. Iya. Untuk makan dia di sini. Ada coklat panas, ada nasi goreng, ada ayamnya, ada telurnya. Standar lah, harga 25.000. Kayaknya enak nih. Yuk kita makan dulu. So guys, jadi kita masih di perjalanan, kurang lebih sekitar 6 jam naik kereta api. Ya, tidur dia kecapean. Kalau mau ke Antop Rapat ini ya kayak gini guys, semuanya penuh dengan sawit-sawit. Ya beginilah kondisinya. Akhirnya kita sampai di tujuan akhir. Kita rantau berapa? 6 jam lebih ya? Iya. Oke. Sekali kita mau check-in dulu, beres-beres ke hotel. Besok kita bakal adain acaranya, bagi-bagiin makanan gratis. Semoga semuanya lancar. Sampai juga akhirnya. Kereta api Indonesia, kita ucapkan terima kasih telah menggunakan jasa. Kita naik becak guys, kita mau menuju ke hotel. Mana si Roy? Roy! Pertama kali naik becak bersama kita ya? Yes. Siap. Simpang 6. Oke, sebentar lagi mau sampai di hotel kita, Suzuya Hotel Antop Rapat. Jadi kita bakal nginap di sini, guys. Ya, ada sampai. Ini dia hotel kita. Let's go. Kita check in dulu. Ya. Ini dia hotelnya, guys. Jadi ini kamar kita, ya not bad lah. Lumayan lah. Bersih juga. Kita 2 hari di sini untuk acara bagi-bagi makanan gratis ya. Yo guys, kita udah selesai beres-beres taruh barang. Sekarang kita mau makan cumi bakar dan ayam bakar yang best banget di Antop Rapat di Jalan Urip. Let's go, naik becak lagi. Yo guys, kita sampai di warung nasi Urip favorit gua. Di sini yang terkenal ayam bakar dan cumi bakarnya enak banget. Kita akan coba makan. Semoga mereka suka ya. Cumi bakarnya enak banget. Ayam bakarnya juga enak banget. Kita pesan semuanya ya. Semoga mereka suka. Nanti coba ya. Kawan-kawan. Mantap, best sekali kan? Gak salah nih, cumi bakar terenak nih. Ayamnya juga enak banget, cobain. Kok jadi channel kuliner ini? Yo guys, udah datang emak sama bapak gua. Asik, makan kita, cumi bakar, ayam bakar, panggil terus. Mantap. Yo guys, kita udah selesai makan ikan bakar, ayam bakar, dan cumi bakar. Enak banget kan? Enak gak Roy? Mantap. Sekarang kita naik becak lagi menuju ke rumah gua. Kalian lihat seperti apa rumah gua nanti. Lu belum pernah ke rumah gua kan? Kita lihat sama-sama rumah gua, di mana gua dibesarkan dari kecil, dari gua lahir sampai gua SMA, dan akhirnya tamat dan pindah ke Medan. Let's go. Yeah. Stop. Yep. Okay. Ini gang. Yo guys, kita sampai di gang yang ada di rumah gua. Rumah gua di situ paling ujung. Ya. Inilah kira-kira rumah gua. Satu petak gini doang. Dan gua ditinggal di sini dari gua kecil, gua lahir sampai gua SMA.
Ya, inilah penampakan rumah gua, guys. Ya, tempat gua dibesarkan di sini. Gua tinggal di sini udah dari kecil hingga sampai SMA. Tamat SMA gua pindah ke Medan dan kuliah, kerja hingga sekarang udah pindah di Medan, udah punya bisnis di Medan, dan semua berawal dari rumah ini. Ya guys, disinilah kamar gua, nih piala-piala gua. Hanya kamar kecil. Ini foto masa kecil gua. Ya, ini foto-foto masa kecil gua. Ya. Ya, ini dulu gua. Imut kan, guys? Ini adek gua nih. Putih aku dulu, kenapa sekarang hitam? Nah, abang ini tengok. Ngapain dia? Nah. Keyboard pertama gua belajar main piano pertama kali pakai keyboard ini, harga 300 ribuan. Keyboard murah tapi bersejarah. Yo guys, jadi di Rantau Prapat ini yang unik adalah setiap jam 7 malam ke atas bakal ada burung-burung kecil, burung-burung gereja yang bakal hinggap di tiang listriknya. Ini burung semua nih, lihat. Banyak banget, lihat. Gila nggak? Ya guys, kita lagi di pusat perbelanjaan. Hotel kita di atas. Ini kita dibawa buat beli sabun. Lihat, lagi main sama anak-anak dia. Udah pengen punya anak nih. Woi, udah pengen punya anak kok ya? A few moments later. Asik sama anak-anak. Nangis kok buat anak-anaknya. Bye-bye. Mau boy? Nanti. Oh nanti, oh ya. Yo guys, jadi ini hari pertama kita mau nonton. Kita nonton Jumanji bareng mak dan bapak gua juga. Sebenarnya kita udah nonton, tapi kita nonton kedua kali ini. Dan di Rantau Prapat, di kampung halaman gua ini baru ada bioskop. Ini baru dibangun sekitar beberapa bulan yang lalu, nggak nyampe setahun sepertinya. Dan bioskopnya cukup nyaman dan lumayan maju lah. Semenjak ku tinggalkan Rantau ini, udah ada di bioskop. Mantap. Yo guys, ini yang paling kita tunggu-tunggu. Hari ini kita mau baksos, kita mau bagiin makanan gratis sekitar kecil-kecilan aja, 200-an. Udah rame banget yang nungguin. Kita agak sedikit telat ya. Kita di sini ada sekitar 200 bungkus yang mau kita bagiin. 230-an bungkus ya, kecil-kecilan aja. Semoga semua berjalan lancar. Masih ada kesisa kurang lebih 50 makanan. Ntar kita bakal terjun ke jalanan buat ngebagiin. Semoga bisa menjadi berkah ya. Kebetulan ini hari Jumat, Jumat berkah. Guys, part kedua kita mau susun meja dulu, susun makanan di sini ya. Dan semoga siapa aja yang lewat di sini, abang-abang beca, abang gojek, siapa aja yang lewat di sini kita bagiin secara gratis. Semoga sampai ke orang yang tepat dan orang yang membutuhkan. Ya, so guys, jadi sebenarnya tujuan utama gue pulang kampung ke Rantau Prapat, ke kampung halaman gue adalah untuk ngelakuin ini. Gue pengen berbagi sedikit rezeki gue, ya kurang lebih gue 5 tahun meninggalkan kota ini. Gue pergi merantau di Medan, gue punya sedikit rezeki dan gue pengen banget berbagi kepada orang yang membutuhkan. Dan penting buat kalian ketahui guys, buat kalian yang udah profit di trading, jangan lupa untuk berbagi. Karena dengan berbagi, kalian akan bisa memperbaiki psikologi kalian menjadi lebih bagus. Ingat guys, berbagi itu tidak perlu nunggu sampai kalian kaya. Dengan berbagi sedikit saja, itu sudah sangat bagus sekali. Ingat, gak ada satupun orang yang miskin karena memberi. Dan satu lagi buat kalian yang trading dan udah dapat profit, jangan lupa sisihkan untuk berbagi kepada sesama. Karena itu penting banget guys. Berbagi bisa membuat kita bersyukur. Berbagi bisa mendatangkan rezeki yang lebih banyak lagi kepada kita. Dan tentunya dengan berbagi, percayalah, profit kita akan semakin bertambah setiap harinya. Dan kita trading dengan psikologi yang dengan sangat santai. Dan psikologi kita juga akan terjaga karena kita bersyukur atas berkat dan rezeki yang didapatkan. So guys, jadi ingat, kalau sudah profit jangan lupa beramal, bersedekah, dan berbagi kepada sesama yang membutuhkan.
Gila guys, gak sampai 5 menit habis ya, sukses, mantap. Kita udah selesai bagi-bagiin makanan gratis ke orang-orang yang lewat di sini dan semoga jadi berkah. Dan ingat guys, kalau kalian sudah profit, jangan lupa disisihkan profitnya untuk memberi, untuk berbagi kepada sesama. Itu penting guys. Ingat, tidak ada yang miskin karena memberi. Semakin kalian memberi, rezeki kalian akan semakin banyak. So guys, itu aja video untuk kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kalau kalian suka video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Gua Indra Cash. Salam profit. Yo guys, kemarin di Instagram gua ada bikin giveaway hadiah dari Wellington. Jadi ada 2 pemenang. Salah satu pemenangnya adalah Tani. Jadi kita mau kirimin ini ke rumahnya yang ada di Rantau Prapat. Jadi gini guys, Tani ini sekarang domisili di Bali. Dia kerja dan kuliah di Bali. Jadi dia pengen ngasih hadiah dari Wellington ini untuk papanya sebagai Christmas gift katanya. Jadi kita langsung ke rumah papanya yang ada di Rantau Prapat. Kita kirimin ini langsung untuk papanya dan gua akan bilang ini hadiah Natal dari Hani. Kalian nanti gimana reaksi papanya, soalnya ini surprise, kita nggak ada yang ngasih tahu. Biasanya kita mau datang, kita langsung datang aja dan ngasih. Oke, ini hadiah Christmas dari Hani buat papa katanya, jam tangan dan ya Wellington. Thank you Wi. Salam ya, thank you Wi. Ya guys, kita udah selesai kasih hadiahnya, hadiah Natal dari Hani. Bye bye. Ya, thank you. Ya, bye-bye. Lucu banget nih. Oke guys, selamat sekali lagi kepada Hani. Hadiahnya udah tersampaikan. Semoga papanya terima dengan senang. Sekali lagi congrats. Tungguin terus giveaway gua di Instagram gua. Pantengin terus di @indracash. Follow ya guys. Sering banget gua bikin giveaway di situ.